nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Angkat suaramu, katakan. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, Bukan karena perbuatan kami, tapi karena anugerah-Mu Tuhan. anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu, Sebab yang terbaik Tuhan sediakan. yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Thank you, Lord. Biar Engkau membawa pujian ini di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati. Salibmu membuka mataku, Membuka mata kami, betapa berharga biar kami tahu Tuhan, nilai hidupku. kami berharga di mata-Mu Tuhan. Menanggung semua dosaku, berikan hidupku menggantikan diriku, Bukan karena perbuatan kami, bukan tapi karena anugerah-Mu Tuhan. perbuatanku, anugerah yang selamatkanku.
berharga di mata. Thank you Lord. Tanggung semua dosaku, Berikan hidupmu Tuhan. gantikan diriku Bukan karena perbuatan namun anugerah-Mu. yang selamatkanku. Yang wanita boleh angkat pujian ini. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidup, Gantikan diriku. gantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang Saudara kita boleh bangkit berdiri. selamatkanku. Katakan Yesus, Yesus, apa arti hidupku? Kau tak berikan nyawamu yang terbaik. tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih
Terima kasih memberkati kami semua di tempat ini. Dengan hati dan roh yang baru. Jiwa yang haus akan firman Tuhan. Sehingga jiwa kami boleh dilegakan dan terbuka untuk firman-Mu. Kerap kali kami Tuhan mengalami letih lesu di dunia ini. Karena roh kami padam. Dan jiwa kami Tuhan memberontak. Oleh sebab itu kami butuh firman-Mu yang memberikan kekuatan, semangat masa depan dan harapan kembali. Sehingga jiwa kami boleh terbuka untuk Tuhan. Kau memberkati kami semua, baik mereka Tuhan yang dalam pergumulan, masalah sakit penyakit, dalam karir studi keluarga mereka, bahkan dalam pelayanan mereka. Kiranya Tuhan Kau memulihkan, memberikan kekuatan. Melalui firman-Mu, melalui ibadah ini Tuhan, itu mengandung janji. Dan itulah kekuatan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kemarin malam saya datangnya terlambat sekali di Jakarta. Kenapa? Karena biasanya datang Sabtu pagi, siang, ini malam karena ada undangan syukuran. Enggak banyak, satu keluarga. Tapi yang mengejutkan saya itu, yaitu yang syukuran itu orang tuanya, tapi untuk syukuran anaknya. Anaknya sudah lulus kedokteran, sudah magang, sudah masuk rumah sakit, mau masuk S2 sudah diterima, spesialis. Terus adiknya, saudara juga mau lulus S1-nya dok. Kalau nggak salah sudah lulus, saya tidak tahu. Nah, ucapan syukur. Yang terkejut itu adalah anak itu anak mujizat. Artinya, keluarga ini setia di tempat kita dulu, saudara, dan sudah 7-8 tahun tidak punya anak. Diperiksakan dokter sudah tidak mungkin. Saat itu persekutuan, dalam persekutuan maksudnya ibadah keluarga, saat itu ya Pak Irwan, saya sama beberapa orang, terus dia dengar suara. Dia akan punya anak. Kita berdoa, jawabannya iya. Terus saya datang kepada dia. Dia yang mengingatkan, saya sudah lupa saudara. Dia bilang, Pak Fengi kan jabat tangan saya waktu itu. Saya lupa, betul lupa itu. Sudah sekian tahun. Jabat tangan, selamat ya. Tahun depan kamu punya anak. Ini Pak anaknya. Saya kaget saudara. Sudah besar, sudah dokter. Dan itulah termasuk saya katakan, mujizat itu bukan untuk sekedar untuk kita. Tapi mujizat itu sampai ke anak cucu kita. Artinya bukan hanya harta. Tapi anak cucu tidak minta-minta dipakai Tuhan. Itu anugerah besar. Sehingga saudara jangan cuma memikirkan harta. Tetapi Tuhan sudah memikirkan yang lebih baik daripada yang kita minta. Kerap kali yang kita minta itu saudara baik untuk kita saat ini. Tapi untuk akan datang bisa membuat kita menjadi bahaya. Sehingga Tuhan tidak kasih. Kalau baik untuk akan datang, pasti Tuhan kasih. Jadi kembali lagi, jangan saudara berkata begini, aku ikut Tuhan, aku melayani Tuhan, sudah begini, apa upahnya? Nah, saudara, kita lihat dulu firman Allah, Matius 19 ayat 27 sampai 30, itu terjawab oleh Tuhan menjawab murid-muridnya yang bertanya seperti kita saat ini. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, ini yang juga terjadi saat ini. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Sama saudara. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir dan yang terakhir akan menjadi terdahulu.
Yaitu orang yang meminta nuntut haknya, kalau melayani Tuhan hari ini aku dapat apa, itu akan menjadi yang terakhir. Saudara, kenapa saudara? Kalau saudara lihat kita kembali lagi ke ayat yang 27, ini perhatikan baik-baik. Ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau, jadi apa yang akan kami peroleh? Ini yang terjadi di gereja sekarang saat ini sama dan dulu sama. Aku kalau melayani dapat apa? Kalau aku sudah banting share dan semuanya dapat apa, saudara? Makanya tema kita hari ini, saudara, yaitu bicara karakter dan masa depan. Ya, dikeluarin dulu, judulnya dulu. Karakter dan masa depan. Kalau kita ikut Tuhan dan karakter kita tidak pernah dirubah, bagaimana masa depan kita mau bagus? Mau ngikut Tuhan cuma hanya mau kaya, saudara, tetapi malas. Hidup foya-foya mana bisa. Ikut Tuhan pasti Tuhan berarti kesempatan masa depan. Tuhan dedek kita. Makanya Tuhan mengajar, memuridkan. Supaya kita ini tangguh. Supaya berkat itu ketika kita terima, kita mampu orang dewasa menerima. Kalau anak kecil, saudara kasih kartu kredit, itu dianggap mainan. Saudara. Mau pakai debit juga, kartu debit juga dianggap mainan. Mau surat deposito, mungkin dia dibuat gambar-gambar. Karena tidak mengerti, saudara. Nah Tuhan itu, saudara, jangankan kita bicara Tuhan, dunia saja. Ini kita ngomong dunia ya. Orang kerja sejeleknya, walaupun kerja paksa, walaupun ditindas, dia tetap dapat mungkin makanan, tidur pasti dapat. Walaupun mungkin tidak sesuai. Itu orang dunia yang jahat. Apalagi kalau ikut Tuhan. Gak mungkin gak dapat. Tapi itu bukan tujuan utama. Terus kita ini nyamakan gereja itu seperti perusahaan. Tuhan, aku kalau gini dapat apa? Tuhan ngomong, kalau dunia saja yang jahat masih ngasa memberi. Masa aku gak memberi? Saudara, itu istilahnya seperti itu. Tapi jangan bandingkan dengan satu perusahaan. Sebelum kamu minta pun kamu sudah saya beri. Dia lebih baik cuman, nah ini saudara kita lihat. Ya, terus ayat 28-nya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk di atas 12 takhta untuk menghakimi 12 suku Israel. Jadi Tuhan tidak bicara saat itu yang ada di dunia, tapi dia terangkan dulu tentang kedudukanmu di surga nanti. Jadi bukan sebagai orang biasa kamu. Tapi di atas kamu akan menghakimi. Ibaratnya saudara, Tuhan tidak langsung menjawab itu. Tapi Tuhan menjawab kekekalan. Poin pertama kita lihat dulu poin pertama. Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Tuhan itu sediakan, saudara. Jadi kalau kita yang bicaranya itu di bumi, Tuhan bicara itu di kekal. Loh Pak, kalau kekal, kalau bumi enggak ada, tunggu dulu. Ini kita bicara step by step. Yang Tuhan ngomong kalau kamu di bumi kaya, kekal mati buat apa? Sekarang yang tidak bisa dibuat di bumi, yang tidak bisa dilakukan di bumi, ini aku kasih kamu. Saudara. Jadi yang nggak bisa dikerjakan di bumi dikasih. Terus di bumi, yang nggak bisa dikerjakan di bumi dikasih, apalagi di bumi. Bisa tangkap nggak saudara? Kalau saudara kerja sama orang perusahaan, ditarik perusahaan. Saudara gaji umum di sana tinggi. Kamu kerja di sana, oh saya digini-gini. Ya sudah, gitu. Sudah. Nanti kurang lebih 10 tahun kalau bagus, perusahaan ini kamu teruskan, saya kasih kamu 50%. Yang tidak mungkin dikasih perusahaan lain. Saudara, betul kan? Loh, terus gajiku. Bayangkan kamu. Kalau dia sudah kasih yang tidak mungkin dikasih sama perusahaan lain. Kita masih tanya per bulannya. Pasti per bulan juga bagus. Amin. Dia nawari kan juga bukan begini. Sebulan kamu berapa? 20 tak kasih 20 udah setengah deh. Tak tambah lagi. Oh enggak, dia langsung ngomong. Yang gak dikasih perusahaan lain, gua kasih lebih tinggi.
Tapi untuk setiap bulan gak usah tanya dulu. Amin. Jadi seakan-akan saudara akan dibuka pikiranmu bahwa Tuhan itu bukan satu perusahaan. Tuhan itu keluarga kita juga, orang tua kita. Amin. Dia tidak menganggap kita sebagai pegawai yang dikasih gaji. Tapi dia dikasih kita sebagai ahli waris. Namun untuk mengikuti surga. Dan di bumi kita dibentuk. Tetap kita akan dipelihara. Kalau burung-burung di udara dia pelihara. Masakah Tuhan gak memelihara? Standar Tuhan ngomong, tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenaran lebih dulu. Karena kamu akan memerintah di sana. Amin. Bukan sekedar kamu ada di dunia dan kaya. Ini konsep yang harus dipikirkan orang Kristen hari ini. Yang dulu ditanyakan oleh Petrus, sekarang dikejar oleh orang sekarang. Dia tidak tanya, Tuhan aku dapat apa? Tapi gereja yang langsung ngomong, ayo kalau kamu memberi kamu kaya. Gereja cuma ngomong seperti perusahaan. Saudara. Gereja janji kamu kaya di bumi, kamu dapat. Itu gereja seperti perusahaan. Tapi gereja harus kerajaan surga. Bicara tentang yang di dunia saja. Saudara, kalau di luar dunia aja kekal Tuhan bisa memberi. Yang dunia tidak bisa memberi apalagi di bumi. Sebab itu karakter perlu dibentuk. Amin. Gereja itu perlu tidak usah ngomong apa. Karena ini bukan perusahaan, ini keluarga. Kerajaan surga. Tuhan ingin mendidik anaknya untuk mewarisi. Baik bumi maupun surga. Kalau bumi kita tidak bisa mewarisi, surga pasti mewarisi. Amin. Ini penting sekali. Kita lihat dulu Mazmur 42 ayat 5 dan 6. Kerap kali kita di bumi ini gundah gulana. Tahu gundah gulana ya? Karena tertekan jiwa kita. Aku dapat apa? Aku dapat apa ini? Tetapi kita harus tahu, saudara. Harus tahu. Kita nggak usah ngomong dapat apa. Kalau yang tidak pernah kita minta aja Tuhan kasih. Apa yang harap ada di bumi nggak usah ngomong. Jiwa kita harus ditundukkan dulu. Kalau kita gundah gulana terus kita khawatir seakan-akan Tuhan seperti perusahaan yang lupa memberi bonus. Seperti Tuhan itu harus seperti kalau aku kerja lu kasih duit, kalau bagus tambahi, kalau enggak ya tetap sama. Tuhan tidak seperti itu. Dia akan didik kita. Walaupun kita berontak, tidak berontak, dididik. Nomor satu, Tuhan ingin supaya kita percaya roh kita bangkit. Sehingga kita ini punya karakter Kristus yang bagus. Makanya ayat ini, inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Ini, di tengah-tengah kesulitan kita tetap maju. Mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai. Dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat 5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dia katakan saudara, bahwa Tuhan itu Allahku dan penolongku. Gak main-main saudara. Mengapa saudara? Dia katakan gundah gulana jiwaku. Tapi aku mau berjalan dalam kepadatan manusia menuju ke rumah Allah dengan sorak-sorai di tengah-tengah gundah gulana. Dia tahu di dunia ini kok rasanya banyak tekanan, gitu loh. Kok rasanya jiwanya kok gini? Kok Tuhan kok begini? Kadang diberkati juga, saudara. Lupa. Kadang belum diberkati nuntut. Jangan bingung. Yang nggak nuntut aja dikasih. Tapi jangan iri dengan orang berdosa yang dapat berkat. Karena harapan itu masih ada bagi orang-orang benar. Itu ayat luar biasa. Saya nggak mau kasih ayat itu nanti ibadah kedua aja, saudara. Tapi kita bicara hal seperti ini, Tuhan sediakan. Gak main-main. Jadi kita di tengah-tengah kesulitan, kita tetap bukan melihat apa yang aku dapat hari ini, bulan depan, tahun depan. Kita harus melatih diri kita. Kekekalan aja dikasih, apalagi di sini, gak usah dipikir di sini. Kekekalan yang aku rebut dulu. Aku jadi ahli waris surga. Kalau ahli waris surga karakter berubah, pasti di bumi aku juga memerintah. Amin. Karakternya harus dibentuk dulu. Nah kalau karakternya sudah suka ya nggak beres itu, gimana caranya? Biar mau jadi pendeta juga sulit, saudara. Akhirnya cuma ngomong duniawi terus. Kita lihat dulu Yeskiel 12 ayat 19. Itu yang memberi kekuatan kepada kita.
Dan katakanlah kepada penduduk negeri ini, beginilah firman Tuhan Allah tentang penduduk Yerusalem di tanah Israel. Mereka akan makan makanan dengan hati yang cemas dan minum air dengan hati yang gundah gulana. Supaya tanah mereka menjadi sunyi sepi lantaran isinya sudah lenyap oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh semua orang yang tinggal di sana. Ada orang yang hatinya gundah gulana. Kenapa? Tuhan izinkan kekeringan itu. Kenapa? Hatinya keras. Saudara. Jadi hari ini hati kita tidak boleh keras. Saudara, kita harus dalam gundah gulana. Kita harus hati kita tetap kepada Tuhan. Amin. Bukan terus semakin keras. Oh, nah, begini ya sudahlah, aku tidak mau, nggak dapat apa-apa, kok malah rugi. Jangan anggap gereja sebagai perusahaan. Anggap saudara, ini gereja ini kita ahli waris kerajaan surga. Bukan hanya di bumi, di surga pun saudara itu kita akan dapat seperti itu. Makanya Tuhan gak bingung soal harta dunia dulu. Tapi pembentukan karakter kita. Supaya kita besok saudara kekekalan itu akan dapat. Hal yang kedua saudara kita lihat. Yaitu kembali lagi tadi ayat yang ke-28. Menghakimi bersama Tuhan, nanti kita lihat. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Tuhan tidak ngomong di bumi dulu loh saudara. Ketika orang tanya, Tuhan ngomong nanti. Kamu di kekekalan itu kamu memerintah, menghakimi orang yang termasuk yang saat ini kaya, yang saat ini jadi raja di bumi. Kamu nanti akan menghakimi. Jadi Tuhan langsung kasih yang jauh ke depan. Dia tidak jawab apa yang aku dapat hari ini. Dia tidak jawab itu, saudara. Tetapi saudara lihat itu. Kita lihat terus ayat 29-nya. Setelah dia ngomong itu. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan tidak mau gereja dibuat seperti perusahaan, bersaing. Tuhan ngomong, kamu akan hidup kekal. Setelah itu saya ngomong semuanya, masakkah kalau dunia kasih kamu berani, aku tidak mau ngasih. Baru dia ngomong. Dia tidak jawab langsung, apa yang aku dapat, 100 kali lipat. Seperti sekarang hari ini ngomong, kamu dapat tak kasih 110 kali lipat. Itu kan kita gereja seperti perusahaan. Tuhan tidak mau jawab apa yang diomongkan, yang diminta hari ini. Dia kasih kita yang jauh ke depan. Setelah itu bareng, kalau yang jauh aja aku kasih. Masa di bumi kamu nuntut, ini loh yang akan dapat. Kalau kamu sudah memikirkan ke depan. Amin. Kalau kamu sudah memikirkan ke depan, ini loh yang kamu dapat. Gak mau kalah dengan yang lain. Jadi ya kita ini harus membuka hati kita. Pikiran kita yang di dunia, yang untung rugi, yang kita untung perusahaan. Kita kan pendeta kita banyak pengusaha saudara. Cuma kita juga banyak pengusaha. Makanya jangan kaget kalau untung rugi terus. Terus di gereja lain juga sama, banyak pengusaha juga. Untung rugi. Tapi untung rugi di gereja tidak boleh ada omongan begitu. Gitu loh. Karena ini kerajaan Allah, ahli waris. Katakan ahli waris dulu. Nah, harus konsep di pikiran harus dirubah dulu. Nah, kalau ahli waris Pak, bagaimana? Baca lagi. 100 kali lipat nanti, saudara. Jadikan ahli waris itu mantepkan dulu. Ini penting sekali. Kalau tidak 1 Korintus 6 ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari kita tidak mampu mengatasinya. Dan kita terus cari perkara, cari hakim, cari orang dunia. Saudara, bagaimana kita bisa menghakimi malaikat? Nah kalau kita bisa menghakimi malaikat-malaikat termasuk setan, kenapa sekarang kita tidak dibentuk? Saudara, untuk orang jadi hakim, jaksa pun mesti sekolah hukumnya. Amin. Kita harus cintai firman Allah. Nah, kenapa? Karena kita akan menghakimi. Orang Israel akan menghakimi Israel. Tapi kita yang di luar Israel menghakimi malaikat-malaikat. Betapa hebatnya kita ini saudara. Tapi gereja kita mau coba jadi pengusaha unggul. Mau menjadi pendeta yang kaya. Saudara. Kita ini akan menghakimi malaikat-malaikat. Amin.
Iblis-iblis yang menggoda kita akan menghakimi. Kita harus belajar firman itu. Tapi berat Pak, belajar Pak. Firman, oh ya memang berat. Tapi saya mau kasih contoh seperti ini. Ini terjadi di gereja waktu saya masih pemuda. Gereja mertua saya. Ada seorang ibu saksi. Saksinya nangis, kemudian nyanyi semangat. Saya kan nggak ngerti saudara, kan masih muda. Ceritanya begini ternyata dia bilang, saya menikah dengan suami saya. Kita perjanjian, suami saya baik, bukan jahat, baik. Saya perjanjian, dia kewajiban rumah tangga seperti ini, kerja seperti ini, pokoknya nurut seperti ini, pokoknya dikasih gitu. Suami saya ngelakukan semua. Saya juga punya perjanjian. Kalau pagi jam 6 itu mesti bersihkan rumah. Ya, mobil mesti maksudnya siapin makanan, pakaian suami. Setelah selesai mesti nyiapin makanan anak-anak, ngantar ke sekolah, pulang, membersihkan rumah, nyuci pakaian, saudara, belanja, jemput anak, terus saudara terus gitu. Sampai malam gini. Oh, pokoknya banyak saudara. Nanti suami datang siapin makanan, wah ada semua. Ya kita jalan, suami saya baik, menjalankan semua. Kewajibannya kerja, ya enggak macam-macam, bagus. Tapi saya kelelahan. Bangun jam 6, mesti gini, mesti nyiapin makanan. Ya, mesti ngantar anak sekolah, mesti nyuci pakaian, mesti nyiapin makanan, belanja. Nanti siang baru mau tidur nggak bisa, ini lagi, itu sampai malam, balik lagi pagi. Saya tersiksa. Padahal suami saya baik. Nangis ya. Dia mati. Saya menangis sedih. Tapi saudara, sekarang saya sudah bebas. Ya ini yang bebas. Saudara, setelah nangis sekarang saya sudah bebas. Terus dia mulai semangat. Bahkan dia nyanyi lagu. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Jadi kita habis nangis kok semangat. Terus dia cerita, saya sekarang memang cinta, cuma peraturan membuat saya menderita. Sekarang saya sudah bebas, saya sedih, tapi saya bebas. Senang, saudara. Karena peraturan saya tidak lakukan lagi. Sudah selesai. Tetapi, saudara, dia bilang, kemudian satu kali. Tetapi, ini saya langsung potong aja. Saya ini bongkar-bongkar rumah. Ini setelah berlanjut beberapa waktu. Saya gabung aja ceritanya. Saya taruh peraturan itu di bawah tempat tidur. Sudah tutup seperti gembok. Lihat itu trauma. Saya menikah lagi. Nah, sudah menikah berapa tahun. Dia lihat kotak itu. Iseng-iseng dibuka. Dia baca peraturannya. Jam 6, jam 7, jam 8. Kaget dia. Dulu kok berat, sekarang kok ringan. Malah tambahan, cuci mobil. Saudara, kok dulu berat sekarang ringan? Saudara, alasannya satu. Saudara, dia tidak dituntut, tapi dia menuntut dirinya sendiri. Dan dia mengasihi bukan karena peraturan, tapi dia mencintai. Kerap kali kita di gereja merasa dituntut. Tapi saudara harus menuntut dirimu sendiri. Bahwa kamu akan menghakimi malaikat. Nah, kalau kamu akan mewarisi kerajaan surga. Sehingga mau tidak mau kamu harus menuntut dirimu hari ini. Jangan dituntut pendetamu ngomong, ayo belajar karakter. Karakter lagi Tuhan capek. Karena dituntut. Tapi begitu saudara kita beda hari ini. Banyak orang di gereja saudara. Kenapa? Karena tidak mencintai Tuhan. Tidak mengasihi Tuhan. Makanya peraturan menjadi berat. Tapi kalau orang mencintai Tuhan, semua peraturan itu tidak berat, bahkan ringan. Apa yang tidak diperintahkan pun dia akan jalankan. Karena cinta itu, saudara, sehingga peraturan itu dia merasa dituntut. Tapi cinta itu menuntut dia untuk melakukannya. Saudara, itu perbedaannya. Makanya kalau kita tidak cinta Tuhan, kita akan lemah di gereja. Kita akan cari gereja yang model bahasanya perusahaan. Bukan semua gereja, saya cuma cerita seperti ini. Termasuk gereja setan, kayak mungkin yang lain gitu. Hati-hati, kenapa? Jiwa kita nuntut, saudara. Jiwa kita nuntut.
Karena kita nggak mau lagi peraturan pemuritan. Buat apa Pak? Saya nggak foto, nggak jadi pendeta. Nah ini kesalahannya. Itu kesalahan yang paling fatal bagi umat manusia. Kita lihat poin yang ketiga. Teruslah naik ke gunung Tuhan. Ke gunung kudus. Kita terus naik. Kenapa? Kalau kita tidak naik rohani kita akan jatuh. Kita lihat ayatnya dulu. Yaitu tadi ayat yang ke-30. Nah ini puncaknya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Setelah murid-murid ini ditanya, saya flashback ya. Untungnya apa? Aku ikut Tuhan. Aku sudah jual semuanya. Aku lakukan untungnya apa? Tuhan tidak kasih langsung untungnya. Kamu akan menghakimi. Kamu akan hidup kekal. Setelah dia jawab ini, baru dia ngomong, apa yang kamu keluarkan, aku akan kembalikan. Tapi setelah urusan kekekalan. Oke, kemudian baru dia ngomong, kalau kamu bicara soal perusahaan terus, nuntut terus, ingat, kamu yang pasti masuk akan menjadi terakhir. Ini di luar konteks yang ditanyakan sama muridnya, Tuhan ingatkan. Yang terdahulu akan menjadi terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Jangan salahkan Tuhan. Kalau suatu hari kita tidak memerintah. Saudara. Kenapa? Karena Tuhan katakan. Karena kamu cuma menuntut yang di bumi. Sehingga akhirnya kamu menjadi terakhir. Terakhir dalam arti, ya kalau dapat kursi. Kalau nggak dapat kursi. Nggak main-main. Saudara, saya naik pesawat. Saudara. Naik pesawat. Cadangan. Waduh, cadangan. Gak dapat. Gimana? Bisa nggak? Cadangan Pak. Nanti kalau sudah 10 menit sebelum closing, Bapak saya panggil. Wih, berat juga. Nunggu. Ada orang datang, saudara. Check in. Bapak-bapak pejas. Wah, tinggal seatnya tinggal 1. Nomornya paling belakang di tengah lagi. Bapak itu agak gemuk, orang kaya. Saya minta di depan dong. Nggak bisa, saya penuh. Nggak bisa, saya minta di depan. Saya di tempat situ di belakang dekat WC, saya nggak bisa gini. Di tengah lagi, nggak bisa di pinggir. Nggak bisa. Udah, saya nggak mau deh. Tukar. Jadi tukarin. Ya sudah, nggak mau. Kasihkan saya. Bagaimana Pak? Saya pikir daripada nggak dapat, ambil saja. Mau di pinggir WC nggak peduli. Betul nggak saudara? Kenapa? Saya yang terakhir. Nggak pusing mau di pinggir WC, nggak di WC. Yang penting saya berangkat. Yang di depan ini loh saudara, yang nonton, minta depan, minta samping, minta ini. Karena kita punya kesempatan hari ini sebagai pelayan Tuhan, ikut gereja, ngerti firman Allah. Aku mau nonton jadi pendeta, aku nonton kaya orang lain seperti ini. Tetapi yang terakhir nanti yang datang di gereja, aku orang berdosa Tuhan. Mungkin aku nyapu gereja pun, aku terima kasih. Ini akan memerintah. Bayangkan ngerinya itu seperti ini. Jangan main-main di gereja hari ini. Benar saudara. Oleh karena itu kita mesti belajar sangkal diri pikul salib. Apa itu kenapa kok sangkal diri pikul salib? Kita itu naik ke gunung Tuhan, Tuhan sediakan. Dia ngomong sama Abraham loh. Abraham, dia kan sudah janji semuanya. Kasih anak dikasih. Sekarang anakmu persembahkan di Bukit Muria. Hah? Dia bawa pembantunya. Dia ngomong sama pembantunya, kamu jangan naik. Kamu tunggu di bawah. Aku sama anakku naik ke atas. Anaknya disuruh mikul kayu. Sudah mau dikorbankan, dipikulkan kayu. Di tengah perjalanan, walaupun dia percaya kayak kita, tetap gundah gulana. Aku percaya Tuhan pasti bangkitkan. Tapi kalau Tuhan nggak mau, iya benar juga. Benar saudara. Pasti mikir. Kan dia nggak tahu persis. Kalau Tuhan tadi tak kembalikan, tak hidupkan, enggak. Cuma dia punya iman, pasti Tuhan bisa hidupkan. Pasti Tuhan bisa bangkitkan. Iya kalau mau Tuhan, kalau nggak mau. Pasti dia perjalanan sama pikir. Sudah gitu, seperti nyeksa anaknya. Pasti pergumulan berat, tapi dia tetap naik. Dia naik bukan senang untuk dapat harta. Dia naik ke atas itu untuk mempersembahkan anaknya. Waktu dia naik, udah capek naik. Saudara, anaknya suruh mikul, itu beban begitu berat sekali. Dia tetap naik ke gunung.
Sampai di tempat itu dengan berat hati udah kecapean. Dia ikat anaknya. Terpaksa. Dia nggak tunggu lama. Tuhan, ayo Tuhan, cepet tuh. Kalau nggak mati, saya tunggu 1 jam lagi loh Tuhan. Enggak. Dia langsung mengucapkan. Sampai malaikat berkata, tahan. Luar biasa enggak? Dan Tuhan berkata, baru aku tahu. Kamu mengasihi aku lebih dari segalanya. Bukan yang ada di dunia. Saudara, mengasihi Tuhan yang kekal. Lebih daripada yang ada di dunia. Kita di dunia, di gereja, diajari untuk mengasihi di dunia lebih daripada Tuhan. Itu yang berbahaya tanpa sadar menjadi berhala dalam hidup kita. Akhirnya dia noleh, dia lihat domba jantan, tanduknya tersangkut belukar. Itu gambaran Yesus yang dimahkotai duri. Itu dia korbankan. Terus dia baru berkata, di atas gunung Tuhan, Tuhan sediakan. Saudara, kalau kita tidak mau naik ke gunung Tuhan, kita akan ada di bawah, tidak akan melihat kemuliaan Allah. Kalau saudara mau ke gunung Allah, saudara mesti berjalan udah capek. Saudara pasti juga ada pergumulan perang batin. Tapi tetap saudara harus kuat rohmu daripada jiwamu. Kesedihan apapun saudara harus tetap naik sampai di atas. Baru di situ suara Tuhan akan berkata bahwa kamu memang mendahulukan kerajaan Allah dan kebenaran lebih dahulu. Maka inilah semua ditambahkan kepadamu. Katakan amin dulu saudara. Ini yang luar biasa. Makanya di dalam hidup kita ini ada 2 tubuh. Saya singgung sedikit untuk nanti yang ibadah kedua. Tapi saya singgung sedikit. Ada 2 tubuh. Tubuh pertama adalah tubuh jasmani dari alamiah. Yaitu dari Adam yang diciptakan dari tanah. Penuh dengan dosa. Dan juga ada tabiat dosa dalam hidup kita. Nuntut, minta dunia ini saudara. Bahkan ketika Kain mempersembahkan, ditolak pun dia ngamuk. Dia bisa bunuh anaknya. Karena dia nuntut yang di bumi. Saudara. Bukan bicara yang di depan. Tetapi dikatakan di dalam Korintus juga. Tapi ada tubuh rohani, tubuh surgawi. Yang tubuh pertama mati dari tanah. Tapi tubuh kedua dari surga turun ke bumi. Saudara, bukan dari tanah. Tapi itu tubuh surgawi, tubuh rohani. Dan kita yang binasa ini, yang dari tanah ini, ditukar sama Tuhan melalui kematiannya dia. Dengan tubuh rohani. Saudara, walaupun kita masih tetap tua, masih tetap capek, tapi di dalam tubuh kita ketika kita belajar firman Allah, ada karakter Kristus, maka tubuh rohani kita muncul. Amin. Saudara lihat itu bagaimana Daud, tubuh rohani yang kecil, tidak mungkin ada tubuh jasmani yang lebih gede. Tapi dia punya tubuh rohani. Dia percaya dengan Tuhan. Engkau datang membawa tombak senjata. Aku datang dalam nama Tuhan. Akhirnya jatuh. Sekarang Tuhan sedang membangun tubuh rohani di dalam hidup kita. Tubuh rohani dibangun saudara. Bukan cuma ibadah. Karakter-karakter itu harus ada di dalam hidup kita. Kita tidak boleh takut lagi. Tidak boleh hitung-hitungan. Khawatir, cemas. Jangan lagi seperti itu. Jangan kita menjadi yang terakhir. Amin. Kita harus pikir seperti itu. Kita harus bertahan. Pak, saya sudah pelayanan, Pak. Saya sudah 50 tahun pelayanan. Saya tak pelan-pelan. Tubuh boleh lemah. Pelayanan boleh berkurang. Cinta Tuhan tidak mungkin berkurang. Harus semakin kuat. Amin. Itu yang harus kita pertahankan. Akhirnya kalau kita bicara tubuh. Tubuh jasmani. Ngangkat lebih kuat lagi semua itu. Oh sorry, kalau itu tulang patah. Mesti 4 orang. Ngangkat lagi yang lebih gede. Wah, itu mesti pakai alat. Masih bisa diangkat. Lebih berat lagi, pakai yang berat. Bisa. Tubuh kita nggak bisa. Tapi kalau beban hidup, alat berat pun tidak bisa mengangkat. 10 orang pun datang tidak bisa mengangkat beban hidup kita. Tubuh kita yang kita latih pun tidak akan kuat, semakin lemah. Yang bisa mengangkat adalah tubuh rohani kita.
Sehingga beban yang seperti Abraham naik ke atas, dia bisa kuat walaupun umurnya tua, dia tetap naik. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Engkau menyucikan dan menguduskan setiap kami Tuhan. Biar melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh sadar gereja adalah keluarga kerajaan Allah. Kami adalah ahli waris. Bukan hanya di bumi, sampai di surga kami pun akan menghakimi. Apa untungnya kami di bumi? Yang di bumi Tuhan tidak bisa memberi, Engkau saja memberi. Apalagi di bumi. Bahkan burung di udara pun, orang yang tidak minta pun Engkau beri. Mengapa kami menghitung-hitung Tuhan? Kesalahan kami menganggap gereja adalah untung rugi. Seperti satu perusahaan. Tapi kami lupa bahwa kami adalah kerajaan keluarga Allah. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami karena kami akan menghakimi malaikat-malaikat. Kami harus naik. Kami tidak mau yang terakhir. Kami akan terdahulu. Kami akan menjadi yang dahulu. Kami akan mempertahankan walaupun tubuh kami lemah. Karena di dalam hidup kami ada tubuh rohani. Walaupun tubuh kami semakin lemah. Kami mungkin tidak kuat melayani. Tapi cintaku kepadamu, imanku kepadamu tidak semakin lemah, semakin tinggi. Oleh karena itu Tuhan, biar setiap kami hari ini, segala beban yang berat seperti Abraham yang sudah tua, naik ke gunung Tuhan, tubuhnya tidak mampu, beban yang begitu berat, harus anaknya mati, sambil berjalan dia keluar air mata. Walaupun dia punya iman namun kuda gulana, tetapi Tuhan, tubuh rohaninya yang begitu kuat, sehingga bisa menanggung beban yang begitu berat, bukan jasmaninya. Sebab itu hari ini Tuhan di atas gunung Kau sediakan. Kami berdoa untuk setiap teman kami di tempat ini, supaya mereka mulai naik ke gunung Tuhan. Apapun tubuh rohani kami harus semakin naik, bukan semakin turun. Memberkati kami semua di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa syafaat. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Kerap kali kita diberkati, kita menjadi sibuk, kikir, lupa dan sombong. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus. Yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginjakkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan